Halo anak-anak kelas 11 ya, saya akan bikinkan video penjelasan ya mengenai materi kita kali ini adalah kimia kelas 11 ya, temanya tentang sifat-sifat hidrokarbon ya. Oke, nanti saya akan coba jelaskan apa yang ada di buku, nanti adik-adik bisa mengikuti perlahan-lahan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah ini ya, itu mengenai sifat-sifat hidrokarbon ya. Sifat-sifat zat itu dibedakan menjadi sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis mencakup keadaan fisik zat tersebut seperti wujud, titik leleh, titik didih dan lain-lain ya. Nah, yang ini yang udah digaris bawah ini adalah yang kita akan bahas kali ini, yaitu pembagian yang pertama adalah sifat-sifat fisis ya. Contoh yang pertama sifat-sifat fisis itu adalah titik cair dan titik didih ya. Titik leleh, titik didih, serta massa jenis alkana, alkena, dan alkuna itu meningkat ya, seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon ya. Jadi kalau ada C1 dibandingkan dengan C4 tentu akan lebih tinggi titik didihnya dan titik cairnya yang C4. Demikian juga kalau ada C1 dengan C8, tentu titik cair dan titik didihnya lebih besar yang C8. Nah, ini ada tabel ya, bisa adik-adik baca di buku. Kalau kita bandingkan mulai dari yang C-nya ada 4, C-nya ada 5 ya, C-nya ada 4 ini yang paling atas. C-nya ada 4 tapi strukturnya berbeda, lalu ada C5 tapi strukturnya berbeda, lalu ada C5 juga tapi strukturnya berbeda. Ini semuanya akan memiliki titik cair ya atau titik leleh dan juga titik didih yang berbeda-beda nih. Ya, semuanya dia akan semakin naik nilainya ya. Sorry, dari sini ke sini nilainya semakin naik, tapi nanti untuk bentuk-bentuk tertentu dia ada yang naik atau ada yang turun. Itu sifatnya akan sangat bergantung kepada strukturnya. Tapi kalau secara umum dari rantai lurus saja kita bandingkan ini dengan ini, itu nilainya adalah semakin naik ya. Dari min 138 naik menjadi min 130. Dari min 0,5 sampai naik jadi 36. Itu adalah kalau di struktur yang sama ya. Oke, nah kita lanjut ke ini. Langkah garis bawah berikutnya adalah mengenai kelarutan dalam air. Jadi katanya semua hidrokarbon itu katanya suka larut dalam air tetapi lebih mudah larut ya. Semua hidrokarbon suka larut dalam air tetapi lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti tetraklorometana. Ini contoh pelarut nonpolar ya. Oke, lanjut kita ke bagian pembahasan teorinya lagi, yang bagian 2 sifat kimia ya atau reaksi-reaksi yang dijalani oleh senyawa hidrokarbon. Bagian A, reaksi-reaksi pada alkana ya. Alkana tergolong zat yang sukar bereaksi sehingga disebut parafin, yang berarti afinitasnya kecil ya. Nah, ada beberapa reaksi yang penting yang bisa dijalani oleh alkana ya, itu diantaranya adalah pembakaran, substitusi, dan perangkal atau cracking. Kita bahas satu-satu. Yang pembakaran ya, pembakaran sempurna alkana dia akan menghasilkan CO2 dan H2O, ingat-ingat ya. Contohnya reaksinya adalah seperti ini. Kalau ada C3H8 dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen kalau di kimia ya. Nanti dia akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi ini di video selanjutnya ya. Lanjut ya. Bagaimana kalau pembakarannya tidak sempurna? Maka dia akan menghasilkan CO ya dan H2O atau jelaga ya. Jadi ada hasil CO-nya kalau dia tidak sempurna. Berikutnya, substitusi atau penggantian ya. Penggantian atom H oleh atom ya atau gugus lain itu disebut reaksi substitusi ya. Nah, salah satu reaksi terpenting adalah halogenasi. Apa itu halogenasi? Halogenasi yaitu penggantian atom H dengan atom halogen. Halogen itu adalah golongan 7A di sistem periodik unsur ya. Kalau atom H diganti dengan klorin, maka nanti namanya jadi ini, klorinasi, yaitu penggantian atom H dengan klorin. Ya, itu dapat terjadi jika alkana direaksikan dengan klorin. Nah, contoh klorinasi adalah seperti ini. Ini ada alkana namanya metana. C-nya ada 1, H-nya ada 4, ikatannya tunggal semua. Direaksikan dengan Cl2, maka nanti salah satu atom H-nya ini bisa diganti dengan atom Cl nih. H yang di sini misalkan diganti dengan Cl sini.
maka masuk jadi Cl, sedangkan H-nya yang lepas nempel dengan Cl yang lain, ya. Berikutnya, reaksi yang ketiga yang membutuhkan adalah perengkahan atau cracking. Perengkahan atau cracking adalah istilahnya ya, pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Jadi ibaratnya dipotong-potong jadi lebih kecil-kecil, ya. Contoh ada tetraadekana. Tetraadekana itu artinya C14, C-nya. Tetraadekana ini ada 14 lalu dipotong atau dipecah atau di cracking jadi dua buah senyawa lain, yaitu masing-masing 7. Ada C7H16 dan C7H14. Ya, ini golongan alkana namanya heptana. C7 yang ini adalah golongan alkena, heptena, ya. Itu adalah contoh cracking. Seperti terlihat pada contoh tersebut, perengkahan alkana menghasilkan alkena. Ya, cukup jelas ya, karena ini bukunya udah bagus ya, udah jelas menuliskan penjelasannya ya. Saya hanya menitik beratkan atau menggarisbawahi saja ya. Nah, ini ada reaksi-reaksi alkena. Kita lanjut ke reaksi-reaksi alkena. Alkena itu lebih reaktif dibandingkan dengan alkana ya. Hal ini disebabkan adanya ikatan rangkap dua ya. Nah, nanti reaksi yang dijalani oleh alkena ini yang pertama adalah bisa mengalami reaksi pembakaran, lalu ada adisi, dan juga nanti ada reaksi polimerisasi. Kita jelaskan singkat satu persatu ya. Pembakaran sama seperti alkana ya. Dia kalau dibakar sempurna artinya direaksikan dengan oksigen yang cukup ya, maka dia akan menghasilkan gas CO2 dan uap air ya. Oke, berikutnya adisi. Apa itu reaksi adisi yang dijalani oleh alkana? Adisi itu artinya ada reaksi penambahan atau penjenuhan. Secara gampangnya ikatan rangkap duanya nanti kita rubah jadi ikatan tunggal. Ya, itu adalah reaksi pada alkena ya. Reaksi terpenting dari alkena adalah reaksi adisi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap ya. Terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi yang tadinya ikatan rangkap 2 kita putus 1 ikatannya, jadi sisanya ikatan tunggal ya. Jadi begini. Contoh adisi hidrogen pada etena menghasilkan etana. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada etena nih. C2H-nya ada 4, C-nya ada 2, H-nya ada 4. Kita tambahkan H2, nanti H-nya masuk satu ke sana, satu lagi masuk ke sini. Nah, itu nanti ikatan rangkapnya satunya pecah. Kenapa? Tangannya pecah karena satunya untuk nangkep H yang dari sini, satunya lagi nangkep H dari sini juga. Jadi masing-masing H masuk mengorbankan satu buah ikatan rangkap ya. Jadi kalau ini zoom, jadi misalkan yang atas ini nih ya, yang atas ini nanti dia pecah tangannya ya. Tangan yang sebelah sini akan mengambil H yang satu lagi tangan yang sebelah sana akan mengambil H yang satu. Nanti hasilnya jadi H-nya jadi nambah nih, jadi 3, ini juga jadi 3 seperti ini ya. Jadi ikatan rangkap duanya berubah jadi ikatan tunggal. Itu ikatan itu namanya adalah penjenuhan atau adisi ya. Contoh lainnya adisi klorin pada propena menghasilkan 1,2 dikloropropana. Perhatikan ini ada ikatan rangkap duanya, dia pecah yang atas misalkan. Satu mengambil Cl ya. Satu lagi juga mengambil Cl, jadi Cl masuk satu ke ujung sana, satu lagi masuk ke C yang sini. Jadi nanti ada Cl di sini, ada Cl di sini. Ikatan rangkap duanya jadi ikatan tunggal seperti ini ya. Lanjut berikutnya, adisi HCl pada propena. Itu nanti menghasilkan 2 kloropropana. Perhatikan ini ada HCl, H-nya nanti akan masuk ke sini satu. Satu lagi Cl-nya akan masuk ke sini satu ya. Nah ini kan ada H dan Cl, kita kadang agak bingung ya, mana yang masuk H-nya ke sini atau ke sini, Cl ke sini atau ke sini. Nah itu nanti ada aturan namanya adalah pada reaksi adisi asam halida, ini namanya asam halida, asam H dengan golongan 7A itu gabung jadi asam halida. Itu berlaku namanya aturan Markovnikov, yaitu jika alkena yang diadisi itu tidak simetris, atom H akan diadisi ke atom C ikatan rangkap. C ikatan rangkap itu ini nih. Nah, ini C ikatan rangkap ini dan ini disebutnya adalah C ikatan rangkap nih, 2 ini. Dia akan masuk ke C ikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H. Perhatikan. Atom H akan diadisi atau diikat ke atom C ikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H. Ini perhatikan nih. Asimetri tadi ada kata-kata jika alkana adisi tidak simetris, artinya peluang untuk mengikat ke H yang sini, C yang sini dan C sini itu dia berbeda, ya, lingkungannya berbeda, ya, tidak kembar lingkungannya ya. Jadi artinya
Secara gampangnya kalau misalkan di sini H-nya ngikatnya 1, di sini 2, atau di sini 1, atau tidak sama, misalkan di sini nggak sama-sama 1. Ya misalkan sama-sama, ini 1, ini 2, itu kan berarti berbeda, berarti dia tidak simetris ya. Secara gampangnya begitu. Nanti di video lain saya akan jelaskan maksud simetris yang lebih detailnya itu seperti apa. Sementara itu dulu lah ya. Paling gampangnya adalah lihat dulu aja nih H-nya di sini. Ngikatnya cuma 1, ini hanya di 2 ya, itu gampangnya tidak simetris seperti itulah ya secara gampang. Nah ini dia katanya H yang dari sini ini akan nempel ke C ini namanya C ikatan rangkap yang udah punya H lebih banyak. Ini hanya cuma 1, ini hanya ada 2. Nah berarti H yang ini akan nempelnya di sini juga, sedangkan si Cl nya akan nempel di C yang sini gitu ya. Hasilnya nanti seperti ini, 2 klorofluoropana. Itu disebutnya adalah hasil yang dominannya ya, hasil yang mayoritasnya ya. Hasil minimumnya ada saja nanti yang kebalikannya, tapi sedikit ya. Nah berikutnya adalah tentang polimerisasi. Polimerisasi itu adalah penggabungan molekul-molekul sederhana itu menjadi molekul besar. Gampangnya polimerisasi itu adalah kalau kita sedang menyusun rumah, kita bikin tembok kan dari batu bata yang kecil, kita gabung dengan semen, kita susun ya dari atas sampai ke bawah gitu ya, sampai menjadi tembok ya. Ibaratnya batu bata yang kecil-kecil itu adalah monomernya. Monomer itu adalah molekul sederhana yang mengalami polimerisasi atau yang disusun-susun ya. Kecil-kecil disusun jadi besar, yang kecil-kecil itulah disebut dengan monomer ya. Kalau ibarat membangun rumah, monomernya atau bagian yang kecil-kecil mau kita susun itu adalah batu batanya. Sedangkan nanti kalau udah jadi tembok, maka tembok itu disebut sebagai hasilnya yaitu polimernya ya. Pada reaksi polimerisasi, molekul alkena saling menjenuhkan. Saling menjenuhkan itu artinya ikatan rangkapnya nanti akan saling berubah jadi ikatan tunggal gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada tulisan gini ya, contoh ya. Polietena merupakan hasil polimerisasi etena. Ini contohnya, ini lambang untuk ada banyak CH2, CH2. Ada banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Kita wakili dengan N. Ya, ini bisa 100, 1000, 1.000.000 terserah ya, tergantung kita mau seberapa banyak. Kalau kita ambil sederhana saja di sini digambarkan cuma 2 buah aja dulu untuk perwakilannya. Jadi nanti tangan yang atas ini ikatan rangkap itu pecah. Masing-masing akan nempel dengan dia juga ya, kembarannya yang ada di sampingnya ya. Jadi ini adalah hasil dari dia yang sudah pecah ikatan rangkapnya yang atas. Nanti di sebelahnya ada kembarannya yang juga ikatan rangkap juga pecah. Nah masing-masing tangannya akan saling sambung menyambung ya. Demikian juga dengan tetangganya di sini ya. Ada kembaran lagi yang ketiga dan seterusnya. Ini hanya digambarkan 2 saja. Jadi kalau ini ada 2 monomer, nanti akan menghasilkan dimer namanya. Artinya monomer yang terbentuk dari 2 polimer. Polimer yang terbentuk dari 2 monomer ya. Nah ini ya, kalau nanti udah banyak dia saling sambung menyambung jadi polimer, kita bisa lambangkan polimernya seperti ini ya. Jadi dilambangkan monomernya taruh di dalam kurung, di luar kurung ada N, artinya ini mewakili ada banyak ya yang terbentuk ya rantai polimernya ya. Paham sampai situ ya, kita lanjut ke halaman yang selanjutnya ya. Reaksi-reaksi alkuna ya, reaksi-reaksi alkuna ini dia akan mirip dengan alkena katanya reaksinya ya. Jadi cukup kita pahami yang alkena, nanti untuk yang alkuna dia akan mirip. Contoh ya, alkuna dengan hidrogen dia akan membentuk alkana ya. Bedanya kalau tadi etena sebelumnya dia hanya butuh 1 buah H2. Kalau etuna untuk jadi etana dia akan butuh 2 buah H2 karena dia 2 kali. Pertama, ikatan rangkap 3 yang di atas pecah lalu mengikat 2H, berarti kan 1 molekul H2 yang dipakai ya. Lalu untuk pecah lagi yang di bawahnya lagi ya, itu nanti dia butuh 1 buah H2 lagi. Ya, sehingga nanti dia totalnya butuh 2 molekul H2. Jadi ikatan rangkap 3-nya ini nanti akan sisa jadi ikatan tunggal saja ya. Oke, itu dia penjelasannya. Ya, nanti adik-adik coba kerjakan soal ini di rumah ya. Nanti kalau tidak bisa boleh ya kirim pesan ke Sir ya untuk penjelasannya. Oke, demikian video kita kali ini. Kita jumpa lagi di video penjelasan yang selanjutnya ya. Kali ini Sir tidak sempat bikin di kertas, jadi langsung dari bukunya ya.
Nanti kedepannya saya akan coba bikinkan di kertas biar lebih simpel lagi ya. Oke, demikian dan terima kasih.